Paling mau tangan deh, kalau deh ada antik. Ayo lakukan dulu. Piren isin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang mama-mama, sudah siap? Acara dimulai jam 8.10 ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Acara dimulai ya. Sudah siap? Insya Allah siap. Assalamualaikum Siap. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah KB 3 IT Handayani, Ustazah Ummul Farida, Sarjana Pendidikan. Yang kami hormati Ibu narasumber, Ustazah Rifatul Aliyah, Sarjana Psikologi, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Sekolah di TKIT Al-Ibrah, Gresik. Yang kami hormati para peserta wali murid, para mama-mama hebat, dan segenap panitia yang berbahagia. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita segenap nikmat dan karunia-Nya. Salawat serta salam hendaklah kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Adapun susunan acara dalam kegiatan hari ini sebagai berikut. Untuk acara pertama pembukaan, acara kedua pembacaan tilawah dan sari tilawah oleh Ustazah Nur, acara ketiga sambutan, acara keempat pemaparan materi dilanjutkan dengan diskusi tanya jawab dipandu dengan Mama Nisa, dan acara kelima doa dan penutup. Baiklah, sebelum acara kita mulai, marilah kita buka dengan bacaan basmalah dan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Semoga acara hari ini mendapat ridho, petunjuk, dan pertolongan dari Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Menginjak acara kedua, pembacaan tilawah dan sari tilawah oleh Ustazah Nur. Kepada Ustazah Nur, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa'idza 'azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Iyyakumullahu fala ghaliba lakum wa iyyahzulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'dih wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Maka berkat rahmat Allah, engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikeras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka. Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu.
Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Jika Allah menolong kamu, maka tidak ada yang dapat mengalahkanmu. Tetapi jika Allah membiarkan kamu tidak memberi pertolongan, maka siapa yang dapat menolongmu? Setelah itu, karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Demikian pembacaan tilawah surah Ali Imran ayat 159 dan 160. Semoga kita mendengarkan, kita yang membacakan dan mendengarkan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah Nur. Semoga dengan bacaan ayat suci Al-Quran kita juga mendapat keberkahannya. Amin, amin ya robbal alamin. Menginjak acara kedua, sambutan dari Ketua Pelaksana Mama Ana. Monggo silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas keimanan serta kesehatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua sehingga kita bisa bertatap muka dalam kesempatan. Mohon maaf ini suaranya nggak kedengeran deh. Padahal sudah dimaksimalkan. Baiklah, Mohon maaf, mungkin bisa diwakili sama pengurus yang lain ya untuk sambutannya ya, monggo. Tadi soalnya dikirim lewat video ya, mamanya tadi Mama Ana posisi mungkin masih di tempat kerja, jadi mungkin nggak bisa live. Mungkin bisa diwakili oleh pengurusnya ya, pengurus yang lain. Silahkan. Gimana Mama Nada? ya, Ada yang mewakili? saya mewakili Ketua Pelaksana aja ya Ustazah ya. Silakan. Ya, saya mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta seminar online yang hadir di sini. Seminar kita ini temanya peran orang tua dalam stimulasi tumbuh kembang anak usia dini. Semoga nanti di dalamnya kita dapat memetik pelajaran untuk kita pribadi sebagai orang tua. Semoga bermanfaat kita sebagai orang tua dan juga bermanfaat untuk pengajar, ustazah-ustazah tentunya selaku pendidik. Untuk acara ini saya juga berterima kasih kepada semua panitia yang sudah membantu nanti untuk berjalannya acara dari awal sampai terakhir. Cukup itu saja, selamat menikmati rangkaian acara. Begitu nggih mama-mama peserta, terima kasih dari saya untuk menggantikan sambutan dari Ketua Pelaksana.
Demikian acara selanjutnya sambutan dari Ibu Kepala Sekolah Ustazah Ummul Farida, Sarjana Pendidikan. Monggo saya persilahkan. Ya, saya silakan Mama Nada. Ya, Sesuatunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, bunda-bunda hebat dan juga Ibu Ustazah Rif'ah yang alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan sehingga kita dimudahkan untuk hadir di kegiatan parenting ini. Semoga kehadiran kita selalu mendapat rahmat dan hidayah dari Allah, mendapat petunjuk dan mendapat pencerahan sehingga kita dapat memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabiah, dan kita semua semoga senantiasa bisa mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah tentang pendidikan anak, tentang menjadikan kita sebagai madrasah utama di rumah kita ya, insya Allah ya. Bunda-bunda hebat yang dirahmati Allah. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pengurus Persatuan Orang Tua Wali Murid yang baru pekan kemarin dibentuk. Ya, alhamdulillah hari ini sudah membuat kegiatan yaitu Smart Parenting. Semoga lelahnya ini mendapat ridho dari Allah, yang mendapat balasan dari Allah, dan semoga kepengurusan ini semakin solid, semakin bermanfaat bagi kita semuanya ya. Selamat untuk pengurus yang telah dibentuk pada pekan kemarin. Selamat menjalankan tugas. Marilah kita bersinergi untuk memberikan apa yang terbaik untuk anak-anak kita, untuk bangsa kita ya, insya Allah. Dan juga terima kasih untuk wali murid semuanya yang telah mengikuti, yang hadir hari ini, dan juga mungkin ada dari luar ya, ada yang dari luar. Selamat datang di lembaga kami. Insya Allah kegiatan ini rutin kita laksanakan 2 bulan sekali ya, dan ini adalah perdana setelah kita lama ya, setelah kita di semester awal ini belum mulai ya, semester baru ini tahun ajaran ini adalah yang pertama untuk parenting. Biasanya kita laksanakan di tatap muka ya, tapi beberapa kali ini karena pandemi kita mengadakan kegiatan daring ya. Dan juga terima kasih untuk Ustazah Rif'ah yang telah memberikan bisa sharing bersama di tempat kami, di lembaga kami yang kecil ini ya. Kalau dilihat Alipro nggak ada apa-apanya, ada Yani ini ya. Tapi insya Allah kami berusaha untuk belajar dari Alipro. Alipro adalah sekolah unggulan ya. Ibu-ibu semuanya perlu diketahui, Al-Ibro itu sekolah percontohan ya, bukan hanya di tingkat kabupaten, tapi sudah tingkat nasional ya, Jawa Timur nasional, dan ini adalah kepala sekolahnya ya, Ustazah Rif'ah. Insya Allah hari ini berbagi dengan kita semua tentang materi yang telah tadi disebutkan oleh MC ya. Kami ucapkan kepada semuanya, kepada asatidzah, kepada mama-mama hebat, kepada undangan juga yang lain. Selamat mengikuti, marilah kita sama-sama belajar bersama. Waktu nggak akan terulang lagi, masa anak-anak, masa emas, nggak akan terulang lagi. Jadi kita gunakan, bukan hanya anak yang belajar, tapi orang tua juga harus belajar ya. Karena pendidikan orang tua itu nggak ada sekolahnya ya, seperti inilah kita sekolah ya, kita berbagi ilmu, kita bersama-sama sharing bersama. Insya Allah nanti ketika ada masalah silahkan, ketika ada kasus yang jenengan hadapi silahkan untuk ditanyakan kepada pemateri ya. Pemateri Insya Allah terbuka ya Ustazah ya. Demikian mungkin sambutan singkat dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat mengikuti acara ini sampai selesai ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Ustazah Umul atas sambutannya. Untuk acara inti, kita menginjak acara pemaparan materi ya oleh Ustazah Rif'ah dengan tema peran orang tua dalam stimulasi tumbuh kembang anak usia dini yang selanjutnya akan dipandu oleh Mama Nisa. Monggo Mama Nisa, saya persilahkan untuk memandu acara sampai selesai. Nanti untuk diskusi tanya jawab ya Mama Nisa, monggo silahkan. Baik Ibu Ayu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh MC. Baiklah, perkenalkan saya Janatul Hurinisa selaku moderator yang akan mendampingi Ustadzah Rif'atul Aliyah, Kepala Sekolah TK IT Al-Ibrah. Langsung saja saya bacakan kurikulum vitae dari Ustadzah nggih. Ya. Nama Rif'atul Aliyah, SPSI. Tempat tanggal lahir Gresik 15 Juni 1985. Alamat Jalan Kebun Jambu, Dusun Pengandan, Manyar, Kabupaten Gresik. Untuk sosial medianya di Facebook bisa dicari nama Rif'atul Aliyah dan IG Rif'atul Aliyah 8 Rif'atul_Aliyah 85. Bisa di-follow nggih Ibu-ibu. Pekerjaan guru kepala sekolah di TK IT Al-Ibrah Gresik. Pengalaman organisasi Forum Lingkar Pena Gresik tahun 2006 sampai 2010. IGTKI Kecamatan Gresik tahun 2007 sampai dengan sekarang, PGRI Kecamatan Gresik tahun 2008 sampai dengan sekarang, Trutsko Gresik tahun 2008 sampai dengan sekarang, Gresko tahun 2009 sampai dengan 2012, Jaringan Islam Terpadu Al-Ibrah Gresik tahun 2018 sampai dengan sekarang, Ketua Bidang Mutu, Komunitas Cinta Anak tahun 2019 sampai dengan sekarang, Rumah Keluarga Indonesia Gresik tahun 2021. Ya, baik, itu tadi kurikulum vitae dari Ustadzah Rif'ah. Langsung saya persilakan untuk beliau memaparkan materi hari ini tentang peran orang tua dalam stimulasi anak usia dini. Terima kasih. Terima kasih Bunda Nisa. Kedengaran ya suara saya? Kedengaran. Kedengaran, Us? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya. Yang saya hormati Bu Umul Farida, Ustazah Kepala TK, KBTK ya, KBTK IT Handayani, yang sudah memberikan kesempatan saya untuk bisa sharing di sini ya, mama-mama. Di sini saya berbagi aja, sharing cerita saja. Untuk yang materi yang lebih detail itu saya masih belum pakarnya seperti itu. Insya Allah ini saya bagi pengalaman sharing ya ketika saya di TKIT Al-Ibrah dan mungkin dalam kehidupan saya sendiri. Gitu. Yang saya hormati juga ketua pengurus paguyuban ya orang tua beserta jajarannya, barokallah, selamat atas dilantiknya pengurus yang terbaru. Alhamdulillah, semoga Allah memberikan kemudahan, kelancaran untuk acara selanjutnya dan diberikan orang tua, bunda-bunda semuanya bisa bersinergi
untuk menjadikan anak-anak kita lebih baik seperti itu. Dan saya hormati juga ustazah-ustazah KBTK ITA Handayani yang Masya Allah tetap semangat mendampingi dan anak-anak ya, dan beserta mama-mama yang Masya Allah sudah meluangkan waktu untuk bisa datang belajar bersama, sharing ya berdiskusi ini, karena kita tadi kata Bu Umul, kita itu dituntut menjadi orang tua yang profesional, tapi tidak ada sekolah formalnya ya Bunda ya. Dengan cara apa kita bisa menjadi orang tua yang profesional? Ya dengan inilah kita belajar sering dengan dari satu majelis taklim, dari parenting satu ke parenting yang lain seperti itu. Saya sendiri sebagai orang tua juga masih belum sempurna atau menjadi orang tua yang profesional itu belum, tapi kita terus berusaha ya, saling mengingatkan itu. Dan yang saya sayangi anak-anak semuanya, ini ada yang ikut ya belajar sama bundanya ya, bukan bunda anak-anak saja ya yang belajar sekarang, tapi bunda-bunda juga belajar ya. Jadi nanti anak-anak bantu bunda-bunda untuk belajar bersama di sini. Nah, sebelum saya mulai, saya ucapkan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Segala puji bagi Allah atas nikmat sehat, Allah berikan kemudahan, kelancaran kita semuanya untuk bisa sharing di acara parenting, smart parenting KBTK Handayani. Salawat dan salam tetap terciptakan pada junjungan besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Atas ajaran beliaulah kita bisa merasakan nikmat Islam ini, dan semoga Allah mempertemukan kita semuanya nanti di jannahnya Allah. Izin share materi ayah bunda ya. Sudah tampak ayah bunda? Sampun. Alhamdulillah ya. Kemarin saya menyampaikan Ustazah boleh berbaginya untuk di KBTK ITA Handayani peran orang tua dalam stimulasi perkembangan anak usia dini. Saya juga kurang pede aslinya ya. Untuk berbagi yang materi ke sekolah-sekolah. Biasanya kami sharing dengan paling murid saya sendiri, tapi insya Allah ini mau sharing ya Bunda ya, karena saya memberikan ilmu yang tidak sharing saya seperti itu. Sebelumnya kenalan tadi sudah dikenalkan sama Bunda Nisa ya di profil saya. Saya memiliki 4 anak ya Bunda ya, masih balita juga, karena yang paling kecil masih di pos PAUD balai desa, usia 3 tahun seperti itu. Nah, anak saya yang paling besar masih kelas 4 SD. Nah ini nanti Bunda kalau ingin kenal atau sharing dengan saya, tidak bisa saat ini, bisa dengan nanti bisa WA nomor saya atau di Facebook atau IG saya. Monggo di follow, nanti kita bisa sharing. Alhamdulillah ya Bunda semuanya, semoga sehat selalu. Dan sebelum kita memulai, saya boleh minta tolong dituliskan di kolom chat, bisa ya Bunda, harapan ayah Bunda dari Ananda disekolahkan di KBTK ITA Handayani. Saya kasih waktu 2 menit ya untuk cek. Saya ingin tahu seperti apa harapan dari ayah Bunda ini.
Sambil menunggu ya Ustazah, saya informasikan bahwa nanti ada peserta yang aktif dengan kategori peserta yang aktif, terus peserta dengan pertanyaan terbaik nanti akan mendapatkan hadiah voucher pulsa dari sekolahan seperti itu. Masya Allah. Bisa untuk pemenangnya nanti bisa menghubungi panitia seperti itu. Untuk teknisnya nanti japri by WA nggih. Alhamdulillah. Monggo Bunda ya Bunda. Saya ingin tahu dulu harapannya. Oh, ini menjadi anak yang berakhlakul karimah dan Qurani. Masya Allah. Amin. Ada lagi enggak ini ya Bunda? Ingin menjadi anak yang mandiri, cerdas, berakhlakul karimah. Masya Allah. Bisa menjadi anak yang qurrata a'yun. Masya Allah. Mulia sekali. Apalagi ya? Oke. 2 menit ya Bunda ya. Jadi anak yang solih, baik budi, pemberani dan qurrata a'yun ya. Nah, ini ada menjadi solih solihah, memiliki perilaku budi pekerti menurut tuntunan agama Islam. Menjadi anak solih, soleh dan berbudi pekerti yang baik. Memiliki basic agama yang kuat, mandiri dan cerdas. Ya, insya Allah. Nah, ada lagi. Memiliki pondasi yang kuat. Masya Allah. Ada lagi. Menjadi anak yang iman dan takutnya bagus. Berakhlakul karimah dan Qur'ani. Oh ya, suara saya kurang keras atau bagaimana ya Bunda ya? Bukan itu ya, kalau ini suara saya. Bisa didengar kok Us. Oh ya. Nah, kalau kurang jelas atau apa, monggo disampaikan apa-apa. Masya Allah, penerus perjuangan agama Islam. Ini ya, apa? Al-Fatih Salahuddin ya, seperti pejuang Islam gitu ya, Salahuddin. Masya Allah. Ini pendidikan agama Islam yang kuat untuk masa depannya. Masya Allah. Mandiri dan bisa dalam kehidupan sehari-hari. Masya Allah. Ternyata harapannya itu sangat mulia sekali. Masya Allah memberikan perubahan dan tercapai semuanya ya. Paham agama Islam dan sejak dulu selain dari rumah Allah. Masya Allah. Masya Allah. Mencapai impian Masya Allah. Semuanya ini bisa kita lakukan bersama-sama ya Bunda ya. Masya Allah. Insya Allah sudah cukup ya Bunda ya atas chatnya, tulisannya, harapan dari ayah Bunda disampaikan. Ya, alhamdulillah. Nah, ini dia. Ya, tadi dari apa yang sudah ditulis ya Bunda di chat. Ini ya secara global ya, anak itu anak jadi salihah, anak memiliki akhlakul karimah, anak yang rajin beribadah, anak jadi cerdas, anak yang punya prestasi banyak, anak yang berbakti kepada orang tua, tadi ada yang menjadi penerus pejuang Islam, ternyata banyak lebih dari apa yang saya tuliskan di sini. Berarti di sini ayah Bunda itu apa ya, mengutamakan agama. Insya Allah ketika kita mengutamakan pendidikan agama, insya Allah Allah akan memberikan kemudahan dan nanti itu akan pendidikan yang lain, pelajaran yang lain akan mengikuti sendiri. Ya, alhamdulillah. Ya, ayah Bunda perlu diketahui harapan itu bisa tercapai dengan cara apa? Pertama itu adalah dengan memberikan stimulasi berbagai hal yang dibutuhkan dari orang yang berada di sekitar anak. Nah, di lingkung yang di sekitar anak itu ada siapa saja? Ada keluarga yang pastinya yang ini yang paling dekat adalah keluarga ya, sekolah dan masyarakat. Nah, di sini adalah 3 komponen yang penting dalam bagaimana memberikan stimulasi apa yang kita harapkan itu tadi bisa tercapai. Dan alhamdulillah ayah Bunda sudah menyekolahkan di KBTKI Handayan itu sudah langkah awal bagaimana bisa mencapai harapan-harapan Bunda. Kan harapan ini adalah cita-cita ya Bunda ya.
tadi ada akhlakul karimah, pendidikan artinya seperti itu, pejuang Islam. Nah, itu adalah insya Allah di KBTKI Handayani ini, insya Allah akan memberikan kemudahan, membantu visi misi Bunda untuk mencapai harapan-harapan. Amin. Nah, untuk awal itu sebelumnya dari keluarga. Nah, untuk stimulasi itu bukan ketika setelah lahir aja ya Bunda ya. Perlu diketahui kita menstimulasi itu sejak anak di dalam kandungan, di dalam kita hamil. Gitu. Itu adalah stimulasi yang bisa kita lakukan karena ketika anak itu di dalam kandungan itu gerak, itu ada stimulasi dari ibu. Nah, ini memang kalau stimulasi di sini lebih banyak dari ibu ya. Nah, karena dari sini adalah pengaruh dari kehamilan untuk stimulasi selanjutnya itu juga sangat berpengaruh. Karena di sini dari mulai gerak bayi, obat yang dikonsumsi ibu ketika hamil itu juga akan mempengaruhi nanti ke selanjutnya. Mual dan muntah, ketika mual dan muntah itu kan nutrisi yang dibutuhkan dari janin itu akan berkurang. Nah, bagaimana caranya bunda ini bisa mendapatkan nutrisi yang cukup buat janin kita, yaitu ketika mual berusaha ya kan benar ya dimakani lagi, diminumi lagi. Nah, itulah perjuangan bunda ya, Masya Allah gitu. Jadi Insya Allah pahala buat bunda-bunda itu lebih besar lah, karena surganya di telapak kaki ibu kata ya. 1000 hari pertama kali. Iya benar, hari pertama kehadiran bayi itu. Jadi mulai hari pertama. Jadi kita ini di 1000 hari pertama ini dipastikan ya bunda ya. Jadi ketika nanti mungkin bunda-bunda ini hamil, nah ini mulai dari kehamilan inilah kita menstimulasi agar visi misi harapan kita itu bisa tercapai, gitu ya bunda ya. Kita perdengarkan, kita sendirinya mendengarkan ayat-ayat, anak kita mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, terus kita mengkonsumsi makanan-makanan halal seperti itu. Nah, setelah kehamilan ini di proses kelahiran ini juga adalah stimulasi yang penting di sini buat kehadiran anak nanti. Di proses kelahiran ini ada anak yang lahir itu normal ya bunda ya, ada yang ada bantuan dengan dikop, injek seperti ataupun dari sesar. Nah, ini juga menentukan nanti kalau kita perkembangan anak itu nanti ini menjadi anak ini nanti ke perkembangannya ini selanjutnya itu bagus atau enggak. Karena ketika normal insya Allah itu anak itu berjalan lancar sesuai dengan stimulasi. Karena ketika lahir normal itu akan menstimulasi sendiri dari badannya anak itu. Dan ketika stimulasi itu berjalan lancar, insya Allah nanti untuk proses selanjutnya itu akan lebih mudah. Beda lagi dengan anak yang bantuan, ketika anak lahir itu dibantu seperti dikop, nah itu kan pakai alat ya bunda ya, bayi itu dikop, nah itu akan mempengaruhi juga pada fisiknya anak bayi itu, mungkin kepalanya jadi agak lonjong atau gimana ya seperti itu. Ada ketika dibantu dengan injeksi ya seperti itu, di drip lah istilahnya ya seperti itu ya bunda ya. Nah, itu ada obat yang itu akan juga ada efeknya juga bagi bayi seperti itu. Nah, dan ketika sesar juga anak itu ada bios dan di sini kebanyakan anak yang sesar atau ada bantuan itu sepertinya ada penelitian itu geraknya lebih aktif seperti itu ya, gerak kontrolnya kurang seperti itu. Jadi dari proses sangat mempengaruhi perkembangan anak itu selanjutnya. Jadi harus kita perhatikan ya. Kita memang berupaya untuk bisa lahir normal ya, tapi bagaimana kita tahu kalau anak kita itu lahirnya tidak normal, ada bantuan, ada sesar, maka apa yang harus kita lakukan? Dari situ kita harus bisa harus tahu, ketika anak saya sendiri yang keempat itu sesar, saya juga ada kekhawatiran. Dan memang anaknya memang lebih aktif ya dari kakak-kakaknya yang nomor 4 itu.
Dari sini saya tidak berhenti bagaimana bisa melanjutkan perkembangan selanjutnya. Kita memberikan stimulasi dengan kegiatan, kita ajak geraknya seperti itu. Karena ketika anak lahir itu tidak ada stimulasi dari gerakan dorongan secara refleks sendiri dari bayi itu. Nanti saya akan tunjukkan video cara kelahiran yang normal, karena itu akan memberikan stimulasi tersendiri bagi bayi. Terus untuk proses perkembangan itu di anak usia dini. Nah, di KBTKIP Handayani yang akan distimulasi dari ustazah-ustazah di sini. Dari mulai mungkin merangkak, ada yang mungkin ketika tahapan anak ini belum melewati merangkak, itu di KBTK ini akan dilihat. Nah, ini akan distimulasi anak itu bagaimana cara merangkak yang benar. Karena ketika merangkak itu anak itu melewati merangkak, akan ada perkembangan yang dia lewati, dan itu akan efeknya di keselanjutannya. Suaranya hilang, Us, ngapunten. Us. Oh, sepertinya sinyal ya. Baik, sambil menunggu pemateri, mungkin ada terkendala sinyal ya. Saya informasikan lagi bahwa nanti di akhir acara ada pemilihan peserta yang aktif dan peserta dengan pertanyaan terbaik. Jadi tolong ditunggu nggih. Bentar lagi Ustazah Arifah masuk lagi, ini lagi terpental lagi. Iya. Sama silahkan disiapkan untuk pertanyaannya nggih nanti. Mama-mama silahkan ya. Jadi boleh sambil langsung pertanyaan. chat di Siapa itu, Bun? Oh iya. Boleh langsung bisa sambil langsung tulis chat di aja, chat. nanti bisa langsung di Nanti saya atau resen juga bisa nanti ya. Jadi saya disiapkan untuk boleh. pertanyaan. Boleh raise hand atau masuk ke kolom chat. Kalau yang bersedia untuk open video, open cam boleh untuk raise hand. Sambil kita menunggu, nggih. Maaf ya Bunda-bunda, saya terpisah. Tidak apa-apa. Nggih. Iya, silakan Us. Mohon izin saya dijadikan co-host nggih Ustazah Eni. Ya, bisa share screen. Oh iya, terima kasih. Iya. Selamat datang kembali, Us. Enggak, tadi aku gigi canggung. Iya. Alhamdulillah, ini ya Bunda ya, tadi kehamilan ya, proses ini seperti itu. Nah, ini Bunda proses kelahiran yang saya tadi, ini akan membantu seperti apa. Kita lihat dulu ya. Bila proses anak itu bagaimana berusaha untuk bisa keluar dari sinilah. Ada beberapa sensor dalam tubuh badan anak itu yang akan memberikan stimulasi tersendiri bagi bayi itu. Jadi proses kehamilan ini akan
memberikan stimulasi tersendiri bagi bayi itu dan geraknya dia, bicaranya dia. Ya itu ya Bunda ya, anak itu berusaha apa? Suaranya nyandat Ustazah. Halo? Suaranya masuk Bunda? Suaranya kayak kurang maksimal. Halo? Ya Bunda? Masuk Us. Alhamdulillah. Ya. Itu tadi ya Bunda. Sudah masuk. Jelas. Alhamdulillah. Makanya orang bayi itu ketika normal itu tersendiri akan menstimulasi untuk perkembangan selanjutnya, mulai dari geraknya, bicaranya, karena tadi mulut rahim kita itu akan terlewati sama si bayi dari sini, nah, itu akan mempengaruhi bicara anak seperti itu. Jadi kalau tidak melewati ke normal itu ada yang menyampaikan itu tidak bisa, nanti dari bahasanya akan terkendala. Perlu stimulasi lebih ketika di luar nanti. Betul. Ya, seperti itu ya Bunda ya. Bunda bisa insya Allah sudah tahu apa Ya, ya. karena saya mengalami kedua. Merasakan ya Bunda ya. Nah, yang pertama normal, yang kedua sesar Us. Butuh apa ya, stimulasi ekstra ya Bunda ya. Seperti itu. Iya. Sekarang ketika di usia dini, nah itu ketika setelah anak itu sudah lahir itu tidak berhenti kita memberikan stimulasi ya Bunda ya. Anak itu harus melalui tahapan-tahapan. Ada ada anak itu yang memang ketika ini tidak pakai merangkak, langsung berdiri. Nah, padahal itu Bunda, ketika anak merangkak, berguling, merangkak itu sangat mempengaruhi perkembangan anak itu untuk selanjutnya. Jadi kalau dia sampai tidak melewati merangkak itu akan efek begitu ya Bunda. Ada proses perkembangan dia yang harus dia ulang nanti ketika di KB atau TK. Jadi coba diingat lagi Bunda, anaknya kemarin waktu usia balita sudah melewati merangkak atau belum. Nah, itu kalau masih belum diajari. Karena apa? Di sini nanti anak itu akan untuk koordinasi tangan, koordinasi kaki, tidak seimbang seperti itu. Ada anak itu yang ketika suruh baris berbaris itu suruh baris itu tangan sama kakinya belum bisa koordinasi ya. Kanan kaki kanan, tangan kanan. Kalau kaki kiri, tangan kiri. Padahal kalau kita baris berbaris itu kan tangan kanan, kaki kiri seperti itu. Berkeimbangan koordinasinya seperti itu. Jadi ketika anak itu melewati akan mempengaruhi juga perkembangan selanjutnya. Jadi kalau memang ada yang belum, nah distimulasi ya Bunda ya. Nah, ketika anak ini belajar minum sedot meniup itu juga tersendiri akan menstimulasi perkembangan mulut ananda seperti itu ya. Kalau anak itu belum bisa diajarkan ya seperti itu Bunda. Nah, karena beberapa indera ananda itu mulai dari mata, telinga, kulit, mulut, lidah seperti itu, dan penciuman itu sangat mempengaruhi ketika di bayi itu. Jadi kita harus stimulasinya agar nanti untuk selanjutnya itu berkembang secara optimal. Dan kita tahu sendiri ya Bunda ya, kecerdasan itu banyak macamnya. Tidak hanya anak itu secara intelektual, secara kognitif saja, tapi banyak ada musik, ada gerak, ya intrapersonal, verbal linguistik, logikal matematik, ya
naturalis, interpersonal, visual, spasial gitu. Jadi ayah bunda jangan anak tuh kok nggak bisa ngerjakan ini ya insya Allah mungkin anak bunda itu dia memang belum cerdas di sini, mungkin cerdasnya di bidang yang lain. Jadi coba dicari begitu ya. Mungkin kalau bunda belum bisa melihat, bisa sharing dengan ustazah atau orang yang terdekat lagi yang ada di keluarga seperti itu. Oh anakku di sini. Jadi kita fokus nih adalah di apa ya keunggulan dia atau bukan di kekurangannya dia, tapi di kelebihannya. Oh dia kelebihannya di sini. Kalau bisa kita optimalkan bunda. Ya, nah, memang kekurangan itu suatu menjadi kendala, tapi jangan jadikan suatu permasalahan yang besar. Kita akan tingkatkan lagi, tapi kita fokus energi kita ke kelebihan anak itu. Kita tingkatkan. Insya Allah itu menjadi kelebihan sendiri. Ayah bunda perlu diketahui ya, di luar itu masih banyak ada anak yang Down syndrome ya. Down syndrome itu kan suatu yang kelebihannya kelemahannya banyak ya, kalau ketika diajak bicara terkadang tidak bisa sesuai dengan harapan kita, atau ketika motoriknya sendiri tidak bisa berjalan yang baik. Tapi ketika orang tua yang punya Down syndrome itu tahu kelebihannya di sini adalah dia di geraknya, olahraganya, orang tuanya mengembangkan dilatih geraknya, dia bisa renang, diikutkan latih renang, diikutkan perlombaan, dia menjadi juara. Ya, juara itu tidak hanya juara di kelas saja, tapi juaranya itu banyak gitu tadi ya. Di sini kita ketahui ya, kejuaraan sekarang itu bukan juara kognitif saja, tapi ada juara perlombaan musik ya, ada juara lari atau masih banyak seperti itu. Jadi kita fokusnya sekarang adalah kelebihan anak kita. Apa ya yang anak saya itu pinternya membantu orang tua. Ya kan ya, anak saya itu yang suka membantu gitu. Memang untuk secara kognitif dari anak saya sendiri kurang dari teman-temannya, tapi saya bangga dengan secara personal dia kepada temannya, suka membantu. Itu yang menjadikan saya anggap itu adalah kelebihannya. Saya optimalkan itu. Jadi saya stimulasi untuk lebih lagi dia suka agar menjadi lebih optimal, suka membantunya, itu menjadikan dia lebih percaya diri. Jadi walaupun memang dia buktinya tidak seberapa, ketika di kelas dia sudah percaya dirinya itu ketika ditunjuk sama ustazah atau apa itu berani walaupun kata ustazahnya itu masih belum sesuai dengan harapannya, tapi dia sudah mulai berani menunjukkan. Itu saya sudah bangga sekali gitu ya bunda ya. Mungkin ayah bunda mungkin tahu juga sendiri kelebihannya anak-anak jenengan sendiri seperti apa ya di rumah itu. Ternyata ini nggak disampaikan ke ustazah. Anak saya itu kelebihannya di sini. Mungkin apa ya yang bisa saya optimalkan lagi untuk memberikan stimulasi agar kelebihannya ini lebih optimal lagi. Gitu. Nah ini bunda ada grafik pembentukan sinaps perkembangan manusia. Tadi ya banyak butuh emiten itu dasarnya dari sini. Nah ini menurut peneliti dari Harvard University, Jeffrey Shankom itu menyatakan perkembangan otak manusia itu dipengaruhi dari beberapa 3 hal seperti ini. Nah di sini yang pertama itu periode persiapan sensori. Dan ini tahap pertama yaitu perkembangan fungsi sensorik. Nah, fungsi sensorik ini adalah dasar dari perkembangan anak itu yang akan ke jenjang selanjutnya. Nah, ini yang harus kita perhatikan di usia 3 sampai 6 tahun. Ya, dari 0 bunda, bukan dari 0, maaf, dari 0 usia dia itu ketika lahir. Nah, ini dari periode pertama ini yang harus kita kembangkan. Nanti akan seperti apa sistem sensori ini. Di periode kedua itu adalah periode bahasa.
language, yaitu periode perkembangan otak yang berhubungan dengan berkemampuan berbahasa ya. Nah, di sini perlu di sini ajarkan selain bahasa ini juga karena gerak motornya juga yang harus kita kembangkan. Dan yang terakhir itu adalah periode fungsi kognitif, higher cognitive function yang berkembang. Itu perkenalan pada bentuk dan simbol. Nah, ini yang akan lebih ke apa ya? Usia TK mau ke SD seperti itu. Nah, ini Bunda perkembangan fungsi struktur otak itu kalau digambarkan itu seperti piramida. Nah, di sini anak itu fondasi awal itu adalah di sensori, sistem sensori. Itu tadi yang saya sampaikan itu ada 7 sistem sensori yang harus kita simulasi untuk mengoptimalkan perkembangan Anda. Karena ini adalah dasar. Ketika mau melanjutkan ke perkembangan selanjutnya, dasar ini harus kita kuatkan dulu. Kalau ada sesuatu yang di sini hilang atau yang masih belum optimal, itu akan mempengaruhi perkembangan ke jenjang selanjutnya. Di sensori motornya, ya perkembangan di sensori motornya itu tadi, dan sensori development perseptual motornya, dan sampai ke kognitifnya. Jadi ketika ada anak yang tadi mungkin belum bisa merangkak, nah itu akan mempengaruhi nanti ketika mungkin di TK di SD di kelompok bermain di TK yang terlalu tampak itunya, tapi nanti ketika di SD Bunda akan merasakan ternyata anakku kemarin ketika di simulasi dasar ini belum tuntas, jadinya terasa di SD. Karena di sini adalah dasar-dasar anak itu untuk mencapai jenjang di SD. Nah, apa aja sih sistem sensori itu? Ada 7 ya Bunda ya. Ini apa sih sistem sensori? Saya sampaikan. Ini adalah bagian dari sistem saraf yang menerima rangsangan dari lingkungan internal maupun eksternal, dari dalam diri anak itu maupun dari rangsangan dari luar. Nah, dari luar itu ada siapa? Ya, orang tua, ustazah, lingkungan di sekitarnya. Dan sistem ini menyalurkan informasi ke otak dan bagian otak yang bertugas mengolah informasi tersebut. Nah, informasi yang diolah oleh sistem sensori ini ada salah satunya berupa stimulus. Nah, itu ya Bunda ya, sangat penting sekali sistem sensori ini kita optimalkan dan akan sangat membantu Ananda nanti di jenjang perkembangan selanjutnya. Nah, ini ya Bunda ya, 7 sistem sensori itu ada taktil, perabaan, vestibular, keseimbangan, proprioseptif, gerak antar sendi, penciuman, visual, auditori, dan pengecapan. Nah, ini saya kupas satu persatu ya. Taktil, perabaan. Ini seperti apa stimulasi yang bisa kita lakukan? Nah, stimulasi ini stimulasi indera peraba, rangsangan, taktil, melalui sentuhan dan tekanan. Karena apa Bunda? Ketika perabaan anak-anak itu kalau tidak dirangsang, itu akan ketika pegang ada yang ketika diajak main pasir, main becek-becek itu main lem aja ya Bunda, suruh megang lem dia akan jijik. Karena apa? Sensori perabaan sentuhannya kurang stimulasi, dia akan menangis, merontak, menjerit seperti itu. Karena di sini stimulasinya kurang. Kenapa di usia KB dan TK anak-anak itu diajar kayak belajar bermain aja, tapi di situ adalah dasar budaya anakku kok diajak main saja, main ublek, main ini, main itu, main plado, main plastisin, main pasir aja. Itu karena apa? Ustazah itu ingin mengembangkan, melihat sensori taktil perabaannya anak ini sudah tuntas atau belum. Seperti itu. Ketika ada anak yang masih ketika memegang pasir atau main ublek, main lem itu masih nangis, menjerit atau jijik, nah itu ada yang harus dituntaskan. Anak ini sampai paham. Ya mungkin awal dia jijik, nangis gitu, nggak apa-apa Bunda. Ya kita memberikan pijakan ke anak. Ini namanya
tidak berbahaya, dipegangkan sedikit, nggak apa-apa, Ustazah sudah megang, Bunda sudah megang, ini nggak ada masalah. Ketika anak sudah mulai berani melihat dan memegang, coba sekarang kita buat main. Nah, itu ayah bunda bisa melakukan di rumah. Mungkin di sekolah sudah dilakukan, dilanjutkan bunda, jangan di sekolah saja. Karena ketika di sekolah saja itu kan hanya beberapa jam, tidak. Nah, padahal anak lebih banyak bersama ayah bunda di rumah. Nah, itu nanti ketika mungkin ada kesempatan anak itu, aku kepengen mencoba ini, main lem di rumah. Kita berikan fasilitas, mungkin boleh main lem di area sini saja ya, tidak boleh ditempel-tempel ke yang lain, karena pengalaman anak saya juga sendiri ya, bunda ya, kalau saya kasih kesempatan itu ya nggak di kertas itu saja, kasih nempel di dinding yang lainnya gitu. Nah, itu nggak apa-apa, kalau bisa itu adalah proses anak itu belajar. Berikan kemudahan, insya Allah anak itu akan tepat apa yang kita simulasi. Ya bunda ya, selanjutnya yaitu vestibular, keseimbangan. Nah, kita stimulasinya seperti apa? Ya, ini stimulasi yang berhubungan dengan rangsangan pada keseimbangan. Kenapa ustadzah-ustadzah di sekolah itu yang mengajak papan titian ya bunda ya, ayunan, melempar tangkap bola, atau berdiri dengan satu kaki. Nah, itu karena apa? Agar melatih keseimbangan anak itu. Ketika anak itu belum bisa melakukan keseimbangan, ya nanti ketika jalan kaki tiba-tiba dia roboh. Karena apa? Keseimbangan badannya sendiri yang masih belum kuat. Kenapa anak-anak itu di sekolah lebih banyak diajari geraknya itu tadi keseimbangan, ya ayunan, dan bisa melakukan kegiatan selain ayunan itu, anak itu tadi berdiri di satu kaki dengan hitungan. Jadi ayah pun di rumah bisa mengajak anak-anak itu, mungkin tidak ada papan pada, nah ya bunda bisa bikin garis dari lakban atau tali rafia di rumah. Nah, ayo coba bisa enggak berjalan di garis lurus ini tanpa kakinya keluar dari garis. Itu juga melatih anak itu untuk berseimbang, karena orang dewasa sendiri aja ketika disuruh berjalan lurus di garis lurus itu tanpa harus kakinya melewati itu ada yang jatuh loh bunda. Karena apa? Ketika dia belum tuntas gitu ya dalam perkembangannya, dan mungkin divariasi ketika dia sudah berjalan lurus di garis ini itu kita lagi bunda menyilang zigzag. Mungkin di sekolah mungkin Anda sudah diajarkan, nanti bisa diulang lagi di rumah. Ketika kita membantu mengulang lagi, itu akan mempercepat perkembangan Anda. Ya benar ya. Jadi anak kok diajak papan titian terus itu, karena itu tadi bunda ustazah ingin perkembangan keseimbangannya itu lebih optimal, cepat ya. Kadang ada anak itu ustazah, anak ini memang belum keseimbangannya. Nah, kenapa kok yang lain belum diajarkan ya? Dia ingin menuntaskan keseimbangannya itu, karena ini adalah dasar. Anak itu nggak diajari menulis, nggak diajari membaca, ustazah kok diajari papan titian terus ya. Ini adalah dasar untuk itu tadi. Ketika dia tidak bisa seimbang, ketika duduk atau berdiri, dia akan jatuh. Ketika duduk ini, dia akan tiba-tiba belesong. Karena tubuhnya dia belum bisa menyeimbangkan bagaimana untuk duduk yang bagus, bagaimana untuk berjalan yang bagus. Ketika jalan, dia bisa roboh. Seperti itu. Ya bunda, kenapa ini dasar? Karena itu tadi akan mempengaruhi efek itu ke selanjutnya. Karena memang benar bunda, ada orang itu yang teman saya sendiri ya gitu, ketika jalan gitu tiba-tiba nabrak tiang gitu, padahal ya sudah tahu itu tiang di depan kok ditabrak. Karena setelah mempelajari ilmu keseimbangan ini, iya ternyata saya belum tuntas keseimbangannya. Itu sudah benar, itu akan mempengaruhi ya perkembangan anak itu ketika dewasa.
Untuk stimulasi selanjutnya itu adalah proprioceptik, gerak antar sendi. Nah, ini adalah rangsangan semua persendian ya, Bunda ya. Di sini ada tangan, ada ini ya Bunda, kaki, persendian. Nah, itu tadi gerakan ini bisa merangsang stimulasi gerak motorik kasar dan halus, bisa meremas untuk mulai dari bayi itu ya Bunda ya, meremas dari yang besar, meremas dari yang kecil-kecil. Makanya kenapa Ustazah itu ngajak anak itu kolase, dari meremas kertas menjadi kecil-kecil, kolase. Itu karena apa? Ingin menstimulasi motorik persendian anak itu dari tangan ini, melempar bola, melompat, senang. Nah, ini ada video. Kita lihat sebentar ya Bunda ya, videonya ini seperti apa. Mampu mengambil benda kecil dengan ujung ibu jari dan telunjuk. Bila anak tak mampu melakukannya, bantulah ia dengan mengajaknya mengambil potongan makanan yang dimasukkan ke dalam mangkok atau gelas plastik. Atau anak diajak untuk mencubiti roti atau makanan lainnya. Gerakan halus. Itulah ya Bunda ya, gerakan motorik halus kasar. Kenapa anak itu kita ajarkan untuk mengambil sendiri, menjemput sendiri, karena anak itu akan untuk kehidupan selanjutnya itu dia harus melakukannya sendiri. Kalau kita bantu terus, ya dia tidak akan mampu untuk melakukan sesuatu apapun itu dengan sendiri, dengan mandiri. Itu adalah untuk merangsang tangan-tangan, persendian tangan, kaki, seperti itu Bunda. Jadi kalau bisa di rumah anak kenapa sih diajarkan untuk makan sendiri, ambil makan sendiri. Itu adalah proses untuk jadi dari harapan ayah Bunda ada kan anak itu menjadi mandiri, dan itu kita tidak melayani, kita untuk menunjukkan caranya bagaimana anak itu bisa melakukan. Ini kalau bayi ya, kalau untuk yang anak TK itu bisa persendiannya itu tadi, itu bisa dengan menutup botol sendiri, mencuci Bunda, mencuci kaos kakinya, mencuci piringnya, seperti itu. Kesempatan untuk belajar. Kalau dia tidak pernah kita ajarkan, dia tidak akan bisa seperti itu. Dan alhamdulillah anak saya itu dari kecil saya ajarkan untuk bisa seperti itu. Sekarang mencuci piringnya sendiri sudah SD, sudah bisa terampil. Awalnya ya memang pecah ya Bunda ya, piring, besoknya gelas. Tapi itu adalah proses belajar anak itu bagaimana bisa menggerakkan persendiannya seperti itu. Ya. Nah, kalau jadi di sini anak-anak itu proses belajar lah yang harus kita beri kesempatan. Ya, kalau anak itu tidak ada kesempatan untuk belajar, ya dia tidak akan bisa melakukannya itu. Dan proses belajarnya di sini banyak perulangan ya, pasti ada gagalnya. Dari gagal itu anak itu ternyata kalau saya megangnya seperti ini akan jatuh dan akan pecah. Seperti itu. Jadi besok dia akan berusaha bagaimana caranya dia tidak akan melakukan itu. Satu waktu memang dia masih belajar bagaimana cara yang tepat untuk melakukan itu. Gerakan halus. Nah, ini Bunda. Stimulus yang selanjutnya adalah penciuman. Stimulus yang berhubungan dengan rangsangan pada penciuman dan aroma. Ini membacakan aroma minyak telon dan parfum,
atau buah durian atau nangka. Nah, ini karena apa? Anak itu kalau kita tidak stimulus itu akan apa ya? Ketika kita ini bau apa ya? Dia tidak tahu, dia tidak pernah mengenalkan seperti itu. Tapi ketika oh ini aroma buah nangka, ini aroma buah durian, ini aroma apa? Ini aroma terasi, ya bau ya biasanya kalau di kelas-kelas itu bau enak seperti itu. Karena ini adalah awal dasar bagaimana nanti ketika ketika anak itu sudah terang stimulasinya sudah bagus, ketika ada aroma apa dia ini adalah aroma ini dia kenal. Ketika nanti di dewasanya dia bisa ini aroma bau ini bahaya atau apa kosong bisa mendeteksi. Kalau tidak kita stimulasi, anak itu tidak akan bisa mengenali dan tidak bisa menerapkan bagaimana nanti di kehidupan selanjutnya. Ini ya Bunda. Ngapunten Us, ini apa masih lama banyak materinya? Kurang tiga Oh, oke. Ya, enggak apa-apa. Nah, ini monggo. Dengan rangsangan pada indera penglihatan. Nah, ini ya Bunda ya, anak-anak itu dengan cara apa? Mengelompokkan warna. Anak-anak itu kenapa kok untuk di TK itu masih mengenalkan warna, mengelompokkan warna, mengelompokkan bentuk. Itu adalah dasar ya Bunda ya. Dan untuk menjadi anak itu bisa salistung membaca, menulis dan berhitung, anak itu dasar harus kenal dulu 3 bentuk ya, geometri, lingkaran, dan segi empat. Ketika anak ini masih belum tuntas mengenal 3 bentuk ini, akan berpengaruh. Anak itu akan kesulitan ketika anak kita ajar mengaji, akan sering lupa, sering tidak kebalik. Ketika kita mengenalkan angka huruf itu juga akan seperti itu. Jadi langkah awal itu adalah kita ketika di rumah untuk anak saya ingin bisa membaca berhitung, bukan langsung dikenalkan huruf ya Bunda. Itu akan nanti efeknya di belakang seperti itu. Tapi kita dari dasar. Insya Allah itu berjalan dengan sesuai dengan aturannya. Insya Allah nanti kita akan merasakan kemudahannya di perkembangan selanjutnya. Jadi ayah bunda kalau perlu diketahui, kalau di rumah mungkin bisa stimulasi tambahan dengan melakukan selain belum mengenal bentuk, kita kenalkan bentuk. Mungkin kita kan banyak bentuk ya bunda ya. Oh iya, lemari itu bentuk apa ya? Segi 4. Nah, atau ada juga ini bentuk apa ya? Lingkaran. Kita ulang-ulang ketika berjalan di perjalanan mungkin melihat ditanya bentuk apa itu ya kakak, seperti itu. Ketika anak itu sudah tuntas, nanti kita lanjut baru kita mengenalkan warna. Itu banyak ya, ada 11 ya bunda ya. Ya dari warna itu kita kenalkan satu persatu. Sebelum warna satu ini tuntas, kita harus tuntaskan dulu. Kalau sudah tuntas, dia sudah mengenal 3 warna ya, mungkin 1 dia tahu, 2 warna. Nah ini kalau sudah nyampe 3 ternyata kok anak ini masih bingung. Nah itu kita tuntaskan. Karena itu adalah dasar bagaimana dia mengenali warna-warna yang ada di keseluruhannya. Nanti akan mengetahui oh ini warna apa. Ketika anak itu sudah tuntas bentuk dan warna, ketika kita mengajarkan angka, huruf, itu akan mudah dengan lancarnya sendiri. Saya merasakan sendiri kepada anak saya. Yang pertama, saya memang untuk stimulasi bentuk dan warna itu kurang. Itu akan ngefek sekali bunda. Tapi ketika anak saya yang fokus di bentuk dan warna, ketika sudah tuntas, saya kenalkan huruf itu dengan sendirinya. Saya nggak pernah mengajarkan membaca dan berhitung di rumah, tapi dia dapatnya dari sekolah. Dia bicara, Masya Allah, ya bunda, Ustazah bilang gitu, Mbak Nesya itu bisa seperti ini, sudah mampu sampai mencapai bisa merangkai huruf dengan kekuatan.
Masya Allah, padahal saya tidak pernah kayak simulasi itu karena saya fokus di cara mengenalkan bentuk dan warna itu. Dan memang untuk ketika di rumah saya hanya membantu mengenalkan ini tidak sampai sampai kata. Saya membacakan buku. Ketika membacakan buku itu saya tunjukkan ini benda apa. Karena anak ketika mengenal benda dengan gambar menunjukkan itu seperti ini ya. Ini hasil karya anak saya yang kemarin dengan bangga. Bikin rumah kemarin bikinnya tahu nggak ini dari lem diaduk-aduk di TKI Anda ini juga seperti itu ada makanan ini tadi ini banyak sensor yang kita lakukan itu dari rangsangannya dia lem kalau dia sudah tuntas dia akan mampu untuk melakukan kreasinya terus mengenal bentuk ini nah ini mengenal bentuk dia mampu seperti itu nah ini dari sini bentuk apa ini seperti apa nah ketika di rumah saya membacakan cerita ketika ada huruf ya ini huruf apa ya Mbak nah, ketika dia belum tahu ini huruf saya sampaikan ini huruf ini walaupun dia besoknya dia lupa tapi besok saya beritahu lagi kalau akhirnya ketika dia masa pekanya dia tumbuh itu akan cepat akhirnya keluar sendiri ya nah ini auditori pendengaran nah, stimulasi yang berhubungan dengan rangsangan pada indera pendengaran nah, ini anak itu bisa membedakan bunyi bunyi yang keras dimasukkan botol bunyi keras apa lemah ya nah, itu anak itu bisa membedakan jadi ketika nanti ketika kehidupannya itu akan oh iya ini bunyi bel harusnya sudah masuk oh ini bunyi ustadaku berarti sudah waktunya untuk belajar gitu oh ini bunyi nah dari ini adalah awal rangsangan bunyi ketika anak itu telinga stimulasi pendengarannya tidak diberikan itu akan dikira bunyi itu semuanya sama gitu. Nah, dari sini akan mengenal ini bunyi ini perbedaan dari bunyi itu ketika bunyi ini seperti ini terkadang kan ada anak yang bunyi bel 1 oh ini bel makan bunyi bel 2 oh ini waktunya istirahat gitu. Nah dari sinilah anak-anak itu akan bisa melakukan kehidupan perkembangan selanjutnya. Nah ini terakhir pengecap ya Bunda ya. Simulasi berhubungan dengan rangsangan panca indera penglihatan. Kita merasakan banyak ya. Kenapa Ustazah? Ayo Bunda minta tolong dibawakan buah-buahannya di rumah atau dibawakan garam, gula. Nah, ini adalah untuk merangsang rasa-rasa gitu dan di sini kenapa bayi itu pun juga ayah bunda kenapa tidak diberikan SSG ya karena anak itu biar merasakan rasa natural dari buah itu sendiri makanan itu sendiri nah ya ini kalau ini tuh contohnya ada anak yang belajar makan sendiri dan untuk makan sendiri ketika anak itu berusaha belajar makan sendiri walaupun tuntas semuanya itu akan merasakan kepuasan tersendiri bagi anak itu dan akan merasa aku mampu sendiri aku bisa ini makanan ini enak itu ya nah ini tahu dia merasakan enaknya dia akan mencoba terus seperti itu Bunda sama ketika di rumah Bunda kita menggunakan sayur ini kalau kita tidak pernah mengenalkan sayur ke anak dengan memberikan makanan itu dia tidak akan tahu rasanya dan akan menolak tidak seperti itu ya awal-awal dulu saya baru jarang mengenalkan buah durian karena saya sendiri nggak suka jadi ketika anak itu tahu nama buah durian apa itu aku nggak suka karena saya nggak pernah menghadirkan makanan itu ke rumah gitu tapi ketika makanan sayur wortel, bayam, labu siam, apa itu saya hadirkan itu ya karena sering dia awalnya nggak mau tapi saya coba ini enak saya kreasikan itu aku mau dengan sendirinya dia minta seperti itu ya Bunda ya jadi simulasi pengetatan ini juga perlu untuk anak
itu simulasi yang bisa kita optimalkan di rumah Bunda untuk perkembangan anak ini kita menjadi lebih optimal. Dan kenapa apa yang saya sampaikan itu diajarkan di sekolah, bukan yang calitung, yang membaca langsung dengan buku yang pakai ini, enggak, tapi usaha itu mengajarkan itu dengan banyak kegiatan beragam permainan untuk menggunakan huruf itu dengan membuat pasisi dibentuk huruf A atau menulis di pasir seperti itu. Jadi di sini kita memang mengajarkan anak itu untuk calistung, tapi tidak bentuk langsung seperti kita dulu ya Bunda ya, dalam buku ini ini Budi, ini ayah Budi gitu, enggak. Anak itu akan prosesnya itu memang instan, akan cepat anak itu bisa membaca, tapi itu akan istilahnya tuh akan memutus perkembangan anak itu untuk perkembangan yang selanjutnya. Itu ya Bunda ya. Di sini kita bisa membantu mengoptimalkan perkembangan anak kita itu dengan cara-cara yang tadi ya 7 dasar sistem sensori yang harus kita optimalkan dulu sebelum kita nanti ke jenjang selanjutnya. Itu Bunda. Kurang lebih kalau ada yang perlu ditanyakan apa yang sudah saya sampaikan. Baik Ustadzah, sudah banyak yang bertanya nih. Kita sapa dulu ya. Ada Bunda Raffi dan Rama, Bunda Nita dari Jember, Bunda Laila dari KB, Mama Wanti dari KB, Umi Mubarok, Mama Aisyah Ayudian TKA, Mama Rainan KB, Arka Zafran TKB, Bunda Evi Ortu dari Aska KB, Mama Bima TKA, Bunda Safa, Bunda Sheika, Titi Muiz, banyak sekali Ustadzah ya. Ini saya bisa menjawab semua Bunda ini. Kok banyak. Satu persatu mungkin dari chat yang paling atas ya Us. Ini ada Mama Wanti dari KB Handayani mau bertanya, apakah sejak kehamilan orang tua bisa menstimulasi bayi dalam kandungan dan bagaimana cara penerapannya? Terima kasih Ustadzah. Iya Bunda, benar sekali. Dari bayi kita bisa menstimulasi itu Bunda ya. Tadi ya dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang halal tanpa dibatasinya ya Bunda ya. Dengan insya Allah kan ketika yang halal thayyibah itu insya Allah pastinya ya nutrisinya keberkahan sendiri yang bisa kita dapatkan seperti itu. Jadi sayur, buah itu untuk kita stimulasi perkembangan fisiknya anak itu. Kalau untuk stimulasi ke psikis anak itu, seorang ibu ketika hamil itu kalau bisa kita menjaga emosi, karena emosi kita ketika hamil tidak stabil, sering marah, sering cemas, itu akan efek dengan bayi kita nanti selanjutnya seperti itu. Jadi kalau ketika kita hamil, kita harus bisa menjaga emosi kita. Seperti kalau bisa kita menjaga stabil. Nah, itu kalau saya biasanya ketika hamil itu ketika kaget atau marah, pengen apa itu saya coba tarik nafas agar lebih rileks gitu. Kalau mau ketika tahu gitu terkadang manusiawi ya Bunda ya, terkadang gitu, ingat hamil gitu, saya coba rileks lagi. Terus selain itu kita bisa mendengarkan murotal gitu ya. Insya Allah ketika kita mendengarkan murotal itu jadi kita akan lebih tenang, anaknya itu lebih rileks atau lebih ketika mendengarkan itu terasa damai seperti itu. Bentar ya Bunda, baterai laptop saya mau habis. Itu yang bisa kita stimulasi ke bayi kita tadi ya Bunda ya, dari nutrisi yang kita konsumsi, emosi kita jaga, dan bisa tadi dengan mendengarkan murotal dan kita mungkin
saya sendiri merasakan ya Bunda, ketika anak dari 1, 2, 3, 4 itu apa ya, kegiatan saya itu waktu saya masih anak pertama itu saya masih menjadi kurikulum gitu ya, kegiatannya itu ya masih itu aja. Tapi sejak anak yang kedua, ketiga itu saya mulai banyak aktivitas. Jadi ketika kita apa ya, belajar, kita sering banyak belajar, kita mencari itu akan ngefek ke anak-anak saya. Anak saya sendiri tuh di anak yang keempat ini mobilitas saya banyak ikut pelatihan, banyak ikut kegiatan ini, apa-apa saya ikutin semuanya. Anak saya ini menjadi yang apa ya, lebih dari kakak-kakaknya seperti itu. Jadi kita bisa menstimulasi itu apa ya, stimulasi itu ke apa ya, intinya kan kita buat diri kita sendiri, tapi ternyata memberikan stimulasi tersendiri kepada janin yang di dalam kandungan. Karena waktu itu saya hamil, mulai hamil itu saya banyak pelatihan ditugaskan ke luar kota, ikut pelatihan ini pelatihan itu, dan saya masih ingat itu saya hamil 7 bulan itu Bunda, saya disuruh yayasan ikut pelatihan itu selama 3 bulan setiap hari Sabtu Minggu, itu 3 bulan saya harus ikut pelatihan PP dari Surabaya Gresik, dan di 7 bulan lebih itu saya ikut pelatihan lokakarya ke Jakarta hamil besar itu juga saya pergi ke Jakarta belajar ya. Banyaknya itu saya merasakan sendiri ada perbedaan ketika kita apa ya, semangat belajar, semangat membaca, semangat apapun itu akan efek di itu bisa kita memberikan stimulasi kepada bayi kita. Insya Allah itu Bunda, mungkin ada yang ditanggapi atau lanjut chat. Iya, halo? Iya, Us? Kedengaran Mbak Bunda suara saya, Babi? Kedengaran. Langsung pada pertanyaan yang kedua nggak, Us? Oh iya. Lanjut yang kedua apa ya? Ya, beri waktu Ustazah buat singkat-singkat saja untuk menjawab pertanyaan, Iya. karena banyak juga ini pertanyaan dari mama-mama hebat hari ini. Kalau memang anak yang cantik tiba-tiba marah dan guling-guling, nggak mau apa, mengenal tempat usia, nggak mengenal tempat usia. Iya. Karena anak usia segitu ya memang kan apa yang dia inginkan harapannya diturutin gitu ya. Kenapa anak yang seperti itu sampai tahun karena ketika di awal anak itu pengen sesuatu dan tidak diperoleh, dia menangis meronta-ronta dan dia gulung-gulung, kita beri. Akhirnya apa? Oh mama, aku kalau pengen sesuatu, dia pas anak itu pintar Bunda, merekam apa yang dia lakukan, apa yang dilakukan orang tua itu direkam. Jadi anak itu sampai tahu itu karena awal dulu mungkin pernah Bunda memberikan anak itu nangis, ya sudah ini pegang, minta HP ya mungkin waktu itu minta HP, atau mungkin di toko dia tahu ini adalah apa ya, jajan kesukaan aku minta, padahal Bunda itu nggak bawa uang. Nah tapi karena Bunda mungkin malu atau apa ya, nggak enak mungkin akhirnya beri, ketika anak itu menangis meronta diberi, dan itu aja jadi senjata ya. Saya merasakan sendiri dari anak yang keempat, satu dari keempat itu di awal itu saya memang belum, masih nggak tegaan, masih nggak itu ya seperti itu jadi senjatanya dia. Tapi anak yang ini, anak yang ketiga sama keempat, ketika dia nangis itu saya biarkan. Insya Allah ketika dia menangis itu selama tidak sampai menyakiti dirinya ya itu anak itu tidak akan ini nggak ada permasalahan. Jadi biarkan dulu dia apa, ketika dia minta, dia menangis, kalau memang dia di toko, angkat, ajak pulang, diamkan dulu, baru kenapa beritahu alasan kenapa dia tidak bisa mendapatkan, dan bagaimana caranya dia harus bisa mendapatkan. Kalau anak saya gitu, kalau kamu mau ini, caranya apa, harus berkata ini masih belanja, harus misalkan kalau tidak belanja
Nanti kira-kira kita bisa makan enggak? Umi bisa masak apa enggak? Ketika Umi enggak bisa masak, kira-kira Mas Fatih mau makan, bisa enggak Umi memberikan? Enggak. Itu anak usia 2 tahun setengah ya, anak saya seperti itu. Dan tapi memang ya nggak paham ya pelot gitu. Tapi dia akhirnya besok kalau mau minta sesuatu tanya dulu, bilang bisa nggak ini aku mau ini boleh apa enggak? Ketika kalau ini membolehkan tapi boleh mengambil. Kalau masih ini belum membolehkan itu ada alasan. Tapi harus bersabar dulu seperti itu. Memang tidak langsung seperti itu ya Bunda. Ada proses mungkin saya cuma itu sampai 1 sampai 2 3 kali. Jadi ketika anak tantrum selama itu tidak membahayakan diri atau di lingkungannya, nggak apa-apa sih. Kalau memang membahayakan, angkat dia ke tempat yang lebih aman. Ya Bunda ya. Insya Allah itu anak itu enggak, aku sudah nangis, sudah berontak, sudah apa ya kan. Terkadang ada anak yang mukul dirinya sendiri ya gitu. Tapi kok kenapa tidak dituruti ya Bunda ya. Nah, jadi itu jadi senjatanya. Ya sudah, kok itu aku akan menurut apa kata Bunda seperti itu. Ya insya Allah itu ya Bunda ya. Memang kita harus apa ya pintar-pintarnya bagaimana mengajak anak itu bisa mengerti dan paham apa yang kita apa ya kita maksud yang kita inginkan. Pertanyaan selanjutnya yaitu masih ada 5 menit Ustazah untuk menjawab ini, menjawab pertanyaan dari peserta. Atau boleh boleh dipilih yang menurut langsung terbaik. Pertanyaan terbaik yang belum boleh belum dibantu untuk disampaikan. memilihkan Bunda apa yang ini. Ada pertanyaan dari Ibu Nita dari Jember. Saya partisipan umum dan 2 anak yang belum sekolah. Saya mau bertanya yang biasanya saya alami di rumah. Tadi Ustazah menyampaikan bahwa stimulasi itu harus diulang-ulang dan tentang materi kemandirian. Sebagai orang tua jangan selalu membantu anak, seperti contohnya makan. Biarkan si anak berusaha sendiri mengambil makanannya. Nah, kebiasaan itu sudah sering saya terapkan, tapi kendalanya saat mereka di rumah utinya, kebiasaan itu sudah berubah. Yang biasanya makan sendiri, jadi disuapin. Pertanyaan saya, bagaimana respon si anak terhadap perilaku asuh tersebut? Apakah bisa merubah pola kemandiriannya yang sudah saya terapkan di rumah dengan kami sebagai ortu? Terima kasih Ustazah. Iya, Masya Allah. Ya Bunda ya, memang ya. Saya sendiri ketika sudah melakukan ini, itu uti ya Bunda ya. Tapi terkadang itu nggak enaknya itu ketika kita sudah melakukan simulasi ini kepada anak kita, tapi ternyata suami terkadang itu juga, aduh gimana ya. Nah itu selama kalau utinya itu kan jarang ya Bunda ya. Namanya uti ya Bunda kepingin menyayang pengen memberikan yang kepada cucunya seperti itu. Mungkin disampaikan juga ke Uti, Mas Fatih ini loh sudah hebat, Uti sudah bisa masak sendiri, coba dilihat dulu seperti itu. Nah ketika dicoba, itu memang agak berantakan, disampaikan ke Uti nggak apa-apa berantakan, nanti loh Mas Fatih bisa merapikannya sendiri, nanti dibantu sama Bunda. Kalau memang Uti terkadang itu kalau nggak apa-apa, udah setiap hari aja kok. Insya Allah kalau memang tidak setiap hari itu, insya Allah kita bisa memberikan pengertian juga kepada anak kita. Mungkin ketika pulang ke rumah itu kita sampaikan, enak ya bisa disuapin Uti, tapi tetap jadi anak yang mandiri ya. Apa di rumah ketika sama Bunda tetap harus bisa mandiri, jadi anak yang mandiri bisa melakukan sendiri apapun dengan sendiri. Memang kalau sama Uti karena Uti itu sayang, pengen menyuapi karena kangen. Disampaikan begitu. Punten suaranya kecil Iya. Gimana? Halo? Sudah Bunda? Sudah sampun.
Ya Allah, ya. Mungkin sinyal juga ya Bunda, mohon maaf Kak. Kadang sinyal di kota ya kita berebutan. Jadi agak ini nggak di desa saja, di kota juga berebutan Bunda. Jadi agak lemot juga terkadang seperti itu. Insya Allah seperti itu Bunda. Kalau selama Oti melakukan menu waktu itu tidak intens setiap hari, sesekali gitu, nggak apa-apa. Itu tadi awal kita beri pengertian ke orang tua, Uti, kenapa kalau Ananda itu bisa makannya sendiri, kalau memang ingin melatih nggak apa-apa. Dan anak ini juga kita memberikan pengertian kenapa Uti melakukannya itu, dan kita menyampaikan kalau Ananda itu bisa melakukan sendiri ketika tidak ada Uti, tidak ada mama atau tidak ada siapa seperti itu Bunda. Insya Allah seperti itu. Bisa dipilih atau masih ada waktu atau ada gimana? masih ada Ustazah. Ini ada banyak yang bertanya tentang ini terlambat bicara dan berjalan Ustazah. Bagaimana jika pada saat perjalanannya ini si anak terlambat bicara dan berjalan, apakah itu ada efeknya seperti itu? Terus kemudian bagaimana juga menyikapi anak yang tidak fokus, terlambat bicara dan hiperaktif? Seperti itu Ustazah. Iya Bunda. Memang ya Bunda, untuk anak yang terlambat bicara, berjalan itu akan mengefek. Seharusnya anak itu usianya sudah 2-3 tahun ya, sudah bisa berjalan, sudah bisa bicara. Tapi kenapa dia masih belum bisa? Nah itu akan jadi perkembangan yang seharusnya sudah bisa dilakukan di usia itu terlambat. Jadi dia tidak bisa melakukannya untuk mencapai perkembangan selanjutnya. Ya, artinya dia sudah bisa melompat, dia tidak bisa karena dia masih belum bisa berjalan. Artinya dia sudah bisa membunyikan huruf A, tapi dia tidak bisa, dia tidak. Jadi akan sangat mempengaruhi perkembangan selanjutnya, rentetannya seperti itu. Tapi Bunda jangan berputus asa. Insya Allah ini anak itu masih di usia, kalau masih usia kelompok bermain sama TK, insya Allah itu masih bisa. Belum anak itu ke usia jenjang walaupun nanti di sudah lulus TK, anak itu masih ada hambatan yang perlu dikembangkan, ya itu nggak apa-apa. Nanti di usia SD kita lanjut. Nah, untuk usia yang masih di KB sama TK ini, untuk mesimulasi bahasa atau berjalannya itu bisa kita lakukan dengan apa Bunda? Nah, itu kita ketika bicara itu seperti kata. Ya, mungkin kalau di Hydro itu kita kerjasama dengan research center ya Bunda. Mungkin ada kendala atau hambatan yang ada di dalam diri anak itu, kenapa kok sampai bicaranya terlambat seperti ini. Nah itu dicekkan dulu Bunda. Mungkin ada indera yang dari anak itu terganggu. Biasanya ada anak yang delay itu ada dari telinganya Bunda. Dari telinganya itu sendiri itu ada gangguan. Ya, ini harus ada tindakan. Tapi kalau dari telinganya tidak ada hambatan, dari oral anak ini sendiri tidak ada gangguan, itu berarti kita lihat lagi dari lingkungannya, pola perilaku, pola pengasuhan itu juga akan mempengaruhi kemampuan bahasa anak Anda. Karena di kasus di Al-Iqra sendiri juga ada anak itu dia tidak bisa bicara di usia KB itu hanya bisa membunyikan minta sesuatu itu sambil nunjuk seperti itu. Seperti itu. Ternyata ya Bunda, ketika di rumah itu anak itu dilayani, minta apa sambil nunjuk langsung diambilkan orang tua, minta apa dilayani, apapun ya seperti itu. Akhirnya itu menjadi apa? Dia malas bicara, malas untuk menyampaikan apa yang dia ingat. Cukup dengan menunjuk atau cukup menyuarakan sudah keinginannya terpenuhi. Nah, itu juga akan mempengaruhi bahasa anak itu ya Bunda ya. Jadi
ketika ada anak yang seperti ini, banyak faktor yang mempengaruhi. Jadi kita harus bukan langsung menjudge tuh ini nggak bisa bicara karena ininya, gitu. Enggak. Ini kita lihat dulu. Kita coba kalau memang yang tidak kalau perlu dicekkan ke tumbuh kembang, mungkin di bidan atau di puskesmas itu kan ada posyandu ya Bunda ya, itu bisa dicekkan dari telinganya, terus mulutnya seperti itu. Nah, ketika sudah pola perilaku ternyata pola perilaku asuh, ya itu bagaimana Bunda? Awalnya itu anak itu ketika menunjuk, oh kamu mau makan, coba diulang makan. Nah, itu diulang sampai anak itu mau. Ada anak itu nggak mau berontak, nangis gitu. Jangan sampai tergoyahkan ya Bunda. Mungkin mama mau memberikan ini ketika kamu mau bilang, ketika kalau kamu sudah akan diberikan itu hadiahnya seperti itu ketika untuk berusaha. Tapi kalau memang ada yang memang dari oralnya mulutnya ini ada kendalanya, itu sudah harus pelan-pelan. Kalau mau tambah ini dua deru. Kalau ada yang anak saya itu bilang kucing itu kucing. Nah, iya Bunda ya. Anak saya yang memang kalau dari riwayat dari mungkin dari keturunan gitu ya Bunda ya. Saya bahasa itu kurang, jadi ya anak saya itu sama. 2-3 itu kalau bilang kucing dari usia balitanya itu. Nah, itu saya ini menyampaikan bukan kucing, ku ya tadi ku, coba diikuti lagi ku anaknya ikuti kucing itu seperti itu terus. Apalagi saya mengenalkan benda yang baru itu saya bilang kata-katanya anak itu ini anak yang saya keempat itu bilang cuci tangan tuh cuci, aku bukan cuci, itu cuci, itu gitu. Saya bilang apa ya itu ya gitu. Dia menunjuk keran dan tangan gini-gini. Oh cuci tangan ya. Gitu. Ya alhamdulillah ketika dia mengucapkan tulang dia bisa, dan besoknya dia bisa cuci ini seperti itu karena menunjukkan. Ya Bunda ya, kalau memang kita sudah mengupayakan optimalkan seperti itu, tapi ngapunten suaranya kayak jauh gitu. Jauh, iya. Gimana Bunda? Suaranya kayak jauh. Iya. Halo, sudah kedengaran Bunda? Halo? Sudah, sampun. Iya. Mungkin sinyalnya Bunda. Iya, sinyalnya. Iya, mungkin sinyalnya. Ya itu tadi Bunda ya. Oke, baik Us kalau gitu. Ini sebentar, kalau ketika kita sudah mensimulasi di rumah dan di sekolah seperti itu masih ada kendala, monggo ayah bunda bisa melakukan tindakan selanjutnya, bisa ke resort center atau ke tumbuh kembang yang ada di rumah sakit atau klinik seperti itu, agar anda dapat penanganan selanjutnya. Kalau kami di sini biasanya kita rujuk ke resort center, dan di situ akan diobservasi dan akan diberikan stimulasi lanjutannya. Insya Allah seperti itu Bunda. Iya, terima kasih Ustazah. Untuk materi hari ini apa nanti di-share? Bisa, insya Allah ini sudah saya share sama Bu Umul, nanti bisa siap. Ya baik, kalau begitu saya persilakan untuk Ibu memilih 4 peserta. Ya, yang diingat tadi yang sudah bertanya hari ini untuk peserta yang aktif dan aktif bertanya seperti itu. Ya. Panitia aja yang milih ya Bunda. Dalam? Panitia yang memilih kan itu ya Bunda ya. Oh, gitu. Iya. Mungkin Ibu ingat ada pertanyaan mana yang tadi yang Ibu baik gitu. Oh, iya. Banyak sekali. Mohon maaf ya Bunda tidak. Jangan lupa ya Ustazah. Iya. Iya, Bunda mungkin dari Bunda panitia aja yang memilihkan sekiranya yang terbaik nanti bisa diumumkan. Dari Bunda aja yang memilih.
Oh, dari bunda-bunda aja yang memilih. Oke, kalau begitu saya pilih dari yang paling pertama untuk bertanya. Iya, Bu Wanti tadi ya. Ada Ibu Mama Wanti dari KB Handayani. Terus kemudian siapa lagi ya? Di bawahnya tadi Muhammad siapa itu Bunda? Di bawahnya Bu Wanti tadi. Itu. Muhammad Aska. Iya, itu. Mama Aska dari KB. Siapa lagi Ustazah? Yang masih diingat pertanyaannya tadi. Bagus-bagus semuanya sih Bunda. Saya juga bingung. Dan tapi mohon maaf belum bisa saya jawab satu persatu. Bentar, saya catat dulu. Mungkin Bu Umul atau Ustazah yang lain bisa membantu Bunda Nisa untuk memilihkan. Kalau saya ya, susah saya untuk nyari untuk nyari peserta yang aktif. Atau mungkin ini karena semua mama-mama hebat di sini pertanyaannya bagus-bagus. Masuk room lebih awal Ustazah. Oh iya, yang masuk room lebih awal. Yang bisa membantu, yang masuk room lebih ada yang mencatat? Ustazah bisa bantu? Kalau saya tadi itu yang tentang keterlambatan bicara. Oh iya, keterlambatan bicara. Tadi siapa tadi? Kolaborasi itu tadi Ustaz. Ada Mama Maisa dan Mama. Oh, digabung ya tadi ya? Iya, ada Mama Maisa dan Mama Raffi. Tambahin satu lagi mungkin yang tadi masuk room pertama. Yang masuk room paling awal. Sebentar. Mungkin Ustazah Eni tadi menyimak. Saya enggak menyimak, Mas. Yang pertama tadi. Mama Bima insya Allah pertama. Mama Bima, ya Mama Bima. Ya, ingat kayaknya Mama Bima ya. Mama Bima. Oke, Mama Bima tadi juga sempat bertanya, cuman belum dibacakan, nggih. Ngapunten Ma karena terbatasnya waktu. Nanti bisa dijapri atau dari DM Instagram langsung ke pemateri. Mama Bima nggih. Sudah 3, Bun. Yang satunya? Yang kolaborasi tadi. Mama Raffi atau Mama Raffi atau Mama Maisa? Enggak apa-apa, dua-duanya aja. Dua-duanya nggih. Baik, kalau begitu Ustazah saya umumkan yang dapat hari ini berarti Mama Wanti, Bunda Evi dari orang tua Aska KB, kemudian Mama Bima, Mama Maisa, dan Mama Raffi. Baik, sedikit saya sampaikan kesimpulan dari apa yang dipaparkan oleh pemateri hari ini, bahwa setiap anak itu dilahirkan unik, beda potensi dan minat. Tugas orang tua mengarahkan dengan stimulasi yang tepat sesuai dengan kemampuan anak. Stimulasi dimulai dari 1000 hari pertama kelahiran,
karena manusia memiliki kecerdasan yang banyak. Tadi juga sudah dijelaskan dalam teori multiple intelligence oleh Ustadzah Rifa. Kita juga mengenal indera anak dan stimulasinya, termasuk juga keseimbangan, motorik halus, kasar, visual, dan lain-lain. Sehingga untuk menjadi anak yang bisa mampu secara mandiri melaksanakan tugasnya, stimulasi sensorinya harus tuntas terlebih dahulu. Oke, terima kasih Ustadzah, pemaparan hari ini sangat baik sekali. Terima kasih juga mama-mama hebat yang sudah menyempatkan waktunya. Ada Aisyah, Mama Aisyah Ayudia, Mama Arka, Zafran, Mama Bila, Mama Bunda Sharon, terima kasih. Ustadzah Eka, Mama Fadil TKB, Mama Ririn, Mama Intan, Mama Ishaki, Mama Maisha, Mama Bima, Mama Sandika, Mama Sheika, Mama Rainan, Mama Aska Pratama, Mama Nada, Mama Natswa, Mama Nivia, Mama Nur Rahmadani, Mama Rafi dan Rama, Mama Salsabila, ada Ustadzah Siti Fatima, Ustadzah Tini, ada Mama Titi Muiz, ada Mama Wanti, dan peserta dari luar. Terima kasih banyak. Saya kembalikan lagi kepada MC Bunda Nada. Terima kasih. Terima kasih kepada Ustazah Rifah dan Mama Nisa. Alhamdulillah telah kita lalui serangkaian acara seminar online dengan tema peran orang tua dalam stimulasi tumbuh kembang anak usia dini. Semoga bermanfaat untuk semua, tentunya kita sebagai orang tua dan ustazah selaku pengajar maupun pendidik. Kita akhiri dengan doa kafaratul masjid. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Monggo kalau mau chat saya monggo. Sampai jumpa lagi insya Allah. Sampai jumpa lagi. Terima kasih Ustazah yang punya. Selamat untuk Ustazah Rifa ya, masuk apa itu? Ini tahap 1. Doakan kami bisa tahap selanjutnya, PSP-nya ya. Masih proses ini. Semangat Bu. Oke. Alhamdulillah. Nggih, terakhir tanggal 3 Oktober. Nggih. Nggih, monggo kalau ada kendala. Nggih, insya Allah nanti tanya-tanya. Iya. Nggih, monggo. Saya silakan kalau yang mau live. Terima kasih mama-mama semuanya. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa di parenting berikutnya. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Mohon izin G, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin ya. Assalamualaikum.